Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ini adalah hari pertama Ramadan di UK dan di seluruh dunia ya. Kita akan lihat bagaimana situasi. Ini bisa dibilang kampungnya orang Islam di sini karena mayoritas penduduk warga di sini adalah beragama Islam. Jadi kalau saya ke sini, kalau Jumatan itu di sini. Tapi nggak tahu apa masjidnya buka. Daniel, Hi. you okay? Yeah. So do you know that Ramadan today? Yeah, I know. Happy Yeah. Ramadan, everybody. Yeah. So we're gonna see what in the mosque. Have you been to the mosque before? No, never. Ya, jadi dia belum pernah ke masjid. Dulu pernah, dia cuma bikin video aja di luar, tapi ke dalam belum pernah. Ya kita lihat gimana pendapat dia dan kita lihat situasi di sini apakah sama kayak di Indonesia. Karena sekarang ini udah jam mau sore ya. Biasanya kalau di Indonesia itu yang paling kita suka adalah makanan jalanan, makanan yang udah bertahun-tahun nggak kita lihat, ternyata keluar pas menu berbuka, apalagi pinggir jalan yang kalau di Padang itu banyak kayak bako semacam itu yang jarang sekali biasanya dimakan tiap hari, tapi di saat Ramadan keluar ya. Gimana di sini? Yuk kita lihat. Ready? Yeah, let's go. Let's go. Daniel, Yes. so what you think about the environment here It's different. compared to Different areas of Liverpool. in Liverpool, isn't it? Yeah. Even the housing looks different in this area. How about the people? You see that a lot. Oh yeah, everyone is wearing, the more traditional stuff, I would say. Not traditional, that's religious. Oh yeah, religious Religion, stuff. yeah. Let's go inside. £6 sejadah. Saya udah ada. You know that korma. Dates. Yeah, Yeah, dates. That's- For fasting. not just As for a- fasting. Huh? Is to eat normally, is it? But mostly it's nice when you eat. Dates are very healthy. Yeah, it's after break your fast and then just eat 1 or 2, 3, and then you feel that a bit have an energy. You know what I mean? That is my plan for my fasting. Oh, yeah. It's on my list. Yeah, I've got it. Sepi guys. Kayaknya nggak bisa masuk ke dalam dah. Tutup.
It's all close. No, what day is today? Karena corona kali ya. Tuesday. Today is closed. It's open tomorrow. 10 Alright. to 2. Nggak ada di sini yang apa namanya itu? We should come here tomorrow. Nggak ada yang apa suasana Ramadan begitulah. Guys, dia guys, inilah suasana Ramadan di sini. Kalau kalian pengen tahu, itulah kehidupan beragama. Nggak apa ya? Di sini orang cuman pergi ke masjid ya, kegiatan sholat, ngaji untuk anak-anak. Tapi yang namanya kayak tradisional itu nggak ada, kecuali komunitas. Ada komunitasnya, misalnya komunitas orang India atau orang Indonesia misalnya ya. Sepi ya, itu ada saya pernah bilang di video saya sebelum-sebelumnya itu bahwa di sini kawasan kampung muslim lah ya, kita bisa bilang itu kebanyakan pendatang, yaitu imigran. Jadi kebanyakan orang-orang yang mempunyai budaya bermacam ragam, tapi banyak dari mereka yang budayanya nggak sesuai apa ya, lihat sendiri kan. Aturan-aturan seperti di kampung mereka tetap mereka bawa di sini sampai mereka mengadaptasi. Ada yang bertahun-tahun baru mereka bisa mengadaptasi seperti kebersihan dan lain-lain di sini. Yang saya takutkan adalah karena ini mayoritas beragama Islam, jadi cenderung pemikiran orang, image orang di sini sebenarnya bahwa orang Islam itu kotor atau berantakan. Nah, memang ada yang bilang kayak gitu. Katanya kalau kamu mau lihat orang Islam, pergi aja ke daerah sini dan lihat aja sendiri, kriminal tinggi, berantakan, kotor, you know what I'm talking about. Jadi nggak terlalu bagus image-nya. Tapi setelah mereka kenal, mungkin ya seperti contoh misalnya seperti saya, orang Islam dari Indonesia misalnya kan, mereka baru mengerti, oh ternyata orang Islam itu nggak semuanya seperti itu. Dan banyak juga orang-orang kayak orang Pakistan, India, Bangladesh, Turki atau di Afrika juga, setelah mereka kenal individu orang yang yang sudah mengadoptasi lingkungan. Kalau di Indonesia kita bilangnya di Padang, di Malangi dijunjung, bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi kita udah mulai mengadaptasi hal-hal yang baik di sini gitu kan. Nah, kayak itu baru perilaku kita juga berubah dan orang-orang mengerti di sini, oh ternyata orang Islam itu nggak semua kok kayak gitu. Baru setelah mereka mengenal kita. Itu sih. Let's go, carry on, Daniel. Itulah bentuk suasana Ramadan di sini. Walaupun di kampung Muslim, maksudnya di kampung Islam, tidak ada beda sama sekali antara hari-hari biasa sama hari-hari Ramadan. Karena di sini aktivitas semuanya sama, aturan negara sama, nggak ada perbedaan. Kalau kita kerja pulangnya lebih cepat atau masuknya lebih awal, nggak ada. Karena memang bukan
negara Islam atau memang bukan aturan Islam ada di sini. Di Inggris ini kan cuman sekitar berapa persen ya muslimnya, sekitar 5 juta mungkin warganya, mungkin 1 atau 5% cuman, jadi minoritas banget. Jadi nggak ada aturan khusus atau ini dari pemerintah setempat. Cuman kalau lagi kerja waktu tahun sebelumnya waktu saya masih kerja di office, sekarang masih, tapi karena corona kita kan tutup. Jadi kita itu dikasih waktu aja untuk sholat, untuk ditambah sedikit sekitar 15 menit untuk beribadah di waktu makan siang gitu ya kan. Kalau kita kan mungkin ke Jumat atau mungkin sholat dulu, istirahat sedikit dulu diperbolehkan karena mereka tahu kita nggak makan dan nggak minum. Dan di kantor saya biasanya ada challenge non-muslim, teman-teman saya yang bule juga, mereka ikut puasa. Nggak tahu sih Daniel, would you like to doing the fasting today? Yeah. Oh, stop it. So, Daniel, so you wanna do fasting? Yeah. Daniel katanya mau nyoba juga. Di sini lebih ke challenge, lebih ke tantangan, guys. Mereka nggak sholat, nggak apa-apa, tapi mereka cuman tahan makan sama minum aja sih. Hawa nafsu yang lain saya nggak tahu apa. Saya terserah dia aja. Si Daniel udah beli Quran, cuman dia bukan untuk apa ya? Bukan untuk mau masuk Islam, saya nggak tahu, terserah dia. Dia katanya beli lewat e-book ya. Jadi ada di HP-nya dia. Jadi bukan seperti Alkitab atau seperti buku gitu. Saya sih nggak pernah bilang ke dia ini adalah kegiatan saya, kegiatan spiritual saya. Dan kalau mereka bertanya saya ajak, itu aja sih. Mau terserah dia lah, mau masuk Islam mau enggak ya. Teman di sini di dunia ya teman dunia aja, kalau nggak ketemu dia di akhirat ya nggak masalah juga sih. Ya kan, kalau dia mau masuk Islam ya dia mau masuk Islam ya. Kalau dia mau ketemu saya sama teman-teman saya mau ketemu di akhirat nanti karena satu agama ya it's okay. Tapi kalau enggak ya yang penting saya ketemu sama orang tua saya, itu aja sih intinya. Agama terserah mereka, apa yang mereka mau, that's all. Saya nggak ada harapan harus atau harapan mereka satu agama. Malah di sini kita bakal disingkirkan kalau kita selalu membicarakan tentang agama sama teman yang bukan seagama sama kita. Jadi lebih banyak ke respect aja, menghargai aja. Kalau mereka tanya dijawab, kalau mereka nggak tanya ya udah, itu aja sih. Di sini kayaknya orang-orang Muslim di sini juga kayak itu semua. Jadi nggak ada di sini orang yang mau mempromosikan ke yang lain-lain. Oh ini, nggak juga guys. Karena beda zaman kali ya. Kalau dulu mungkin zaman orang beribadah ke berhala atau hal-hal yang nggak masuk akal karena mereka nggak punya agama ya kita promosikan. Kalau sekarang orang-orang udah mengerti agama, jadi tergantung keyakinan mereka aja mau memilih agama apa. Kalau kita promosikan malah kita seperti menjauhkan agama kita ke mereka. Itu aja sih. Kalau mereka bertanya berarti mereka ingin tahu dan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. So, from Liverpool, situasi terkini satu Ramadan di Liverpool, tepatnya di Kampung Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.